Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Halo semuanya, jadi di video kali ini admin akan membagikan spoiler resmi manga One Piece chapter 1037 yang keluar beberapa jam sebelum video ini admin upload dan sudah dikonfirmasi juga oleh Redon. Buat kalian yang menanti-nantikan chapter 1037 ini sejak minggu lalu, dijamin deh kalian tidak akan kecewa dengan isi dari spoiler manga One Piece chapter 1037 ini. Karena secara keseluruhan, menurut admin nih, chapter ini bakal mengupas misteri yang tentunya menambah seru cerita One Piece ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia isi spoiler manga One Piece chapter 1037. Untuk judulnya sendiri, manga One Piece chapter 1037 rencananya akan diberi judul Shuron Hake. Kemudian, poin spoiler pertama mengatakan bahwa Onigashima semakin dekat menuju ibu kota bunga, yang artinya apabila Momonosuke gagal membuat Flame Clouds untuk menopang Onigashima, dan Yamato pun gagal menghancurkan gudang persenjataannya Beast Pirates, maka fix nih, baik Onigashima maupun ibu kota bunga, semuanya akan hancur bersamaan. Lalu di poin spoiler berikutnya, dikatakan bahwa panel akan memasuki pertarungan antara Luffy dan Kaido, melanjutkan adegan di panel terakhir di chapter 1036 yang lalu. Di sini Kaido nampaknya menggunakan teknik Shuron Hake tersebut setelah ia meminum dari sebuah botol sake. Nampaknya, teknik Shuron Hake ini adalah teknik bertarungnya Kaido dalam mode mabuknya. Ya mungkin mirip seperti Jackie Chan atau Rock Lee gitu kali ya. Nah, setelah meminum sake tersebut, Kaido menampilkan beberapa emosi ketika bertarung dengan Luffy. Pertama, Kaido ini sedih, lalu ia menangis dan kemudian marah. Bisa jadi nih, perubahan emosi Kaido ini berkaitan dengan kekuatannya. Jadi ketika ia marah, Kaido bakal jauh lebih ganas daripada sebelum-sebelumnya ketika ia menangis ataupun sedih. Nah, ketika berada di tahap marah, Kaido mengeluarkan teknik baru bernama Gundari Ryuseigan. Sementara itu, Luffy juga membalas dengan teknik barunya yang bernama Gomu Gomu no Rock Gatling. Sayangnya, pertarungan mereka hanya diperlihatkan sampai di situ saja. Jadi kita belum tahu nih, apakah Kaido akan jatuh setelah menerima serangan Luffy atau justru sebaliknya. Setelah itu, cerita pun berpindah ke Mary Joyce, di mana Mary Joyce sendiri adalah markas dari para Gorosei. Di sana kita diperlihatkan percakapan antara Gorosei yang membicarakan mengenai penangkapan Nico Robin. Jadi dari sini kita tahu, ternyata Rob Lucy disuruh langsung oleh Gorosei untuk menangkap Nico Robin. Lalu di poin spoiler berikutnya, kita akan diperlihatkan puluhan kapal pemerintah dunia yang ada di Wano Kuni. Nah, salah satu orang dari kapal tersebut menginformasikan kepada Gorosei bahwa mereka melihat sebuah bayangan. Laporan tersebut sepertinya ditanggapi dengan terkejut oleh para Gorosei. Gorosei berkata bahwa hal itu tidaklah mungkin, karena bayangan itu mereka anggap hanyalah sebuah legenda dan fakta bahwa bayangan tersebut sudah tertidur selama beberapa abad terakhir. Nah, pertanyaan menariknya muncul nih, yaitu siapa atau apa bayangan yang dibicarakan oleh para Gorosei tersebut. Awalnya admin mengira bayangan itu adalah Copper Gaban atau Rocks the Zebek yang akan bangkit. Tapi setelah admin baca dengan teliti, Gorosei berkata kalau bayangan tersebut sudah tertidur selama beberapa abad terakhir. Yang artinya, bayangan itu bukanlah Gaban ataupun Zebek, sebab umur mereka belum sampai ratusan tahun. Jadi, prediksi admin mengenai bayangan tersebut mengerucut pada dua pilihan, yaitu adalah Joy Boy atau senjata kuno Uranus. Yup, karena hanya Joy Boy dan Uranus lah yang sudah berumur ratusan tahun. Bagaimana menurut kalian? Masuk akal bukan? Kemudian, poin terakhir dalam spoiler kali ini mengatakan kalau Gorosei akhirnya membicarakan mengenai sebuah buah iblis yang ternyata sudah mereka ubah namanya guna menutupi nama asli dari buah iblis tersebut. Apakah buah iblis tersebut adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi yang dimakan oleh Luffy? Karena kalau kita ingat lagi nih, sepertinya buah iblis Gomu Gomu no Mi ini sangatlah penting buat para Gorosei, sebab ketika Hushu kehilangan buah iblis Gomu Gomu no Mi tersebut, ia sendiri harus sampai dihukum dalam penjara. Oke, sekian dulu pembahasan admin mengenai spoiler manga One Piece chapter 1037 kali ini. Secara keseluruhan, benar-benar chapter yang gila dan penuh misteri ini. Ini sih bakal jadi bahan yang mantap buat video teori admin selanjutnya. Jadi kalau teman-teman suka dengan video dari channel FK Anime, tolong bantu admin dengan memberikan like, komen, dan subscribe-nya.
Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.